Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ferdial Lasmi. Saya dari kelas 12 IPA 6. Saya akan menjelaskan materi rangkaian arus bolak-balik. Langsung saja. Rangkaian arus bolak-balik atau AC. Arus bolak-balik atau AC arus terbagi menjadi dua. Yang pertama ada DC dan AC. DC searah. Contoh sumber arus DC adalah baterai, aki, dan elemen volter yang terdapat kutub positif dan negatif. Yang kedua AC bolak-balik. Contohnya sumber arus AC, generator atau listrik PLN. Alat ukur yang biasa digunakan adalah ampermeter dan voltmeter. Ampermeter digunakan untuk mengukur arus listrik dan voltmeter digunakan untuk mengukur tegangan listrik. Kedua alat ini jika diukur akan menghasilkan nilai efektif. Arus dan tegangan AC nilainya selalu berubah-ubah. Nilai maksimumnya dapat diukur menggunakan osiloskop. Contohnya alat osiloskop adalah yang ada di rumah sakit untuk mendeteksi jantung. Arus dan tegangan AC. Arus dan tegangan AC nilai selalu berubah-ubah dan dapat digambarkan dengan grafik sinusoidal. Yang pertama ada persamaan tegangan AC yang dirumuskan V sama dengan V maksimum sin omega T. Yang kedua ada persamaan arus AC, I sama dengan I maksimum sin omega T. V tegangan, I kuat arus listrik, V maksimum tegangan maksimum, I maksimum kuat arus maksimum, omega kecepatan sudut, dan T waktu. Jika kita mencari tegangannya dan atau arusnya menggunakan osiloskop, nilai maksimumnya terdapat pada puncak grafik atau gelombang. Jika puncak gelombangnya adalah 2 sama dengan nilai tegangannya adalah 2 volt. Nilai efektif kuat arus atau tegangan efektif adalah kuat arus dan tegangan terukur oleh ampermeter atau voltmeter. Yang pertama kuat arus efektif I efektif. I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. Yang kedua tegangan efektif V efektif. V efektif V sama dengan V maksimum dibagi akar 2. Contoh soal, sebuah hambatan 7 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan AC sebesar 21 sin volt T. Tentukan A. Kuat arus maksimum yang melalui hambatan. B. Kuat arus efektif yang melalui hambatan. Langkah pertama yaitu 7 ohmnya R 21 sin watt. V sama dengan V maksimum si T. Pembahasan A. Kuat arus maksimum yang melalui hambatan. Ingat, V sama dengan IR. I max V sama dengan V max dibagi R, artinya 21 dibagi 7 sama dengan 3A. B. Kuat arus efektif melalui hambatan. I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2 sama dengan 3 dibagi akar 2 dikali akar 2 per akar 2 sama dengan 3/2 akar 2A. Materi yang kedua, rangkaian arus bolak-balik AC, rangkaian RLC. Nah, rangkaian RLC yang pertama rangkaian resistor atau R murni atau resistif. V sama dengan V maksimum si omega T. Berlaku hukum Ohm. V R sama dengan IR. Yang kedua rangkaian induktor atau L murni atau induktif. V sama dengan V maksimum si omega T. Hambatannya disebut reaktor induktor atau SL. SL sama dengan omega L hukum Ohm. VL sama dengan IXL. I dikali XL. Yang ketiga rangkaian kapasitor C murni kapasitif. V sama dengan V maksimum si omega T. Hambatannya disebut reaksin kapasitor XC. SC sama dengan 1 omega C hukum Ohm. V C sama dengan I dikali SC. Nah, tegangannya
rangkaian resistor R atau murni atau resistif grafik V dan I. V dan I fase. Contohnya dimulai dari 0 derajat sampai 1,5 gelombang itu berbarengan. Diagram fasornya seperti di bawah. Yang kedua, rangkaian induktor atau L murni induktif. V mendolai I 90 derajat. Kita bisa lihat dari V di bawah dan I di atas yang mendului I. Yang ketiga, rangkaian kapasitor C murni atau kapasitif sebaliknya dari rangkaian induktor induktif. I mendului V 90 derajat. Itunya di atas. Diagram fasornya seperti di bawah. Hambatan totalnya disebut impedasi Z. Impedasinya Z sama dengan akar R kuadrat 2 kuadrat plus XL dikurangin SC dikuadratkan. Z impedasi satuannya ohm. Berlaku hukum ohm. V maksimum X I maksimum Z cos sama dengan R per Z. Faktor daya disipasi daya yang diserap rangkaian. P sama dengan V efektif I efektif cos P sama dengan V efektif I efektif R per Z. P daya satuannya watt. Jika XL lebih besar dari XC, rangkaiannya bersifat induktif. Jika SC lebih besar dari XR, rangkaiannya bersifat kapasitif. Jika XL sama dengan XC, rangkaiannya bersifat resistif atau terjadi resonansi. Jika terjadi resonansi harus XL sama dengan SC. Omega L sama dengan 1 omega C. Dipindah ruaskan L-nya. Omega sama dengan 1 R per RC. Omega kuadrat X LC. Karena omega 2NF sama dengan 1 L per LC. F sama dengan 1 2NF 2N LC. Frekuensi resonansi. Jika terjadi resonansi, F frekuensi, L induksitansi induktor, C kapasitansi kapasitor. Contoh soal: sebuah rangkaian listrik arus bolak-balik yang terdiri dari sebuah resistor, sebuah induktor, sebuah kapasitor, dan sebuah sumber listrik arus bolak-balik. Tentukan impedansi rangkaian. B. Tegangan maksimum dan kuat arus maksimum rangkaian. C. Tegangan efektif dan kuat arus efektif rangkaian. D. Daya yang diserap rangkaian. Jawaban A. Impedansi rangkaian XL sama dengan omega L sama dengan 125 dikali 0,32 sama dengan 4 ohm. SC sama dengan 1 omega C sama dengan 1 per 125 dikali 800 dikali 100 per 6 min 6 sama dengan 10. 6 per 1000 sama dengan 10 ohm. Z impedansi atau akar R2 plus XL dikurangi SC dikuadratkan. Z sama dengan 82 plus 4 dikurangi 10 dikuadratkan sama dengan 10 ohm. B. Tegangan maksimum dan kuat arus maksimum rangkaian. V maksimum sama dengan 12 volt. I maksimum sama dengan V maksimum per impedansi sama dengan 120 dibagi 10 sama dengan 12 A. C. Tegangan efektif dan kuat arus efektif rangkaian. V efektif sama dengan V maksimum per akar 2 sama dengan 112 dibagi akar 2 sama dengan 120 per 2 akar 2 sama dengan 60 per 2 volt. I efektif sama dengan I max akar 2 sama dengan 12 per akar 2 sama dengan 12 per 2 akar 2 sama dengan 6 akar 2A. Dan daya yang diserap rangkaian P sama dengan V efektif I efektif R per Z sama dengan 60 akar 2 dikali 62 akar 2 dikali 8 per 10 sama dengan 360 dikali 2 dikali 8 per 10 sama dengan 576 watt. Satuannya watt. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.